Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisya Nur Fadilah Siregar dengan NIM 0305241012. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang sejarah matematika di Eropa pada abad pertengahan. Kita akan melihat bagaimana perkembangan matematika pada masa tersebut, tokoh-tokoh penting yang berkontribusi, serta bagaimana ilmu matematika turut membentuk peradaban Eropa pada era itu. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Selamat menyaksikan. Perkembangan matematika di Eropa pada abad pertengahan dimulai sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15. Namun, kebangkitan signifikan baru terjadi mulai abad ke-12, ketika karya-karya ilmuwan muslim dari dunia Islam, terutama Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibn Sina, mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan ini beberapa momen penting dalam perkembangan matematika Eropa abad pertengahan. Yang pertama ada abad ke-12. Pada abad ke-12 dalam sejarah matematika abad itu disebut sebagai abad terjemahan. Salah seorang yang giat dalam menerjemahkan itu ialah biarawan Abélard dari Bath. Sekitar kurang lebih tahun 1120 Masehi. Penerjemah yang paling banyak ialah Gherardo dari Cremona, tahun 1114 sampai tahun 1187 m. Ia terjemahkan 90 karya bahasa Arab ke bahasa Latin. Di antara terjemahannya ialah Aljabar dari Al-Khawarizmi. Pada abad ke-13 muncullah seorang tokoh yang bernama Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo de Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Karya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202 Masehi. Di buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambang Hindu Arab. Lalu pada abad ke-14 ini adalah masa yang tandus bagi matematika. Karena di dalam abad ini terjadi perang 100 tahun, 100 Years War, dengan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak. Matematikawan terbesar masa itu adalah Nicole Oresme. Ia yang menulis 5 karya matematika dan diterjemahkan sebagian dari Aristoteles. Dalam salah satu saluran itu muncul penggunaan pertama yaitu eksponen, pecahan, dan di saluran lain ia menempatkan poin dengan koordinat. Pada abad ke-15, dikenal sebagai zaman Renaissance, terjadi kebangkitan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang matematika. Salah satu tokoh penting saat itu adalah Nicholas dari Cusa. Ia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan juga gubernur Roma pada tahun 1448. Ia menulis beberapa brosur matematika dan memperbaharui kalender. Ia juga tertarik pada 2 masalah besar dalam geometri kuno, yaitu membuat bujur sangkar yang luasnya sama dengan lingkaran dan membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama. Namun, kedua masalah ini terbukti tidak bisa diselesaikan dengan alat-alat geometri dasar seperti jangka dan penggaris. Meski begitu, usaha dan pemikirannya tetap berperan penting dalam perkembangan matematika di masa itu. Kemudian pada abad ke-16 itu ada prestasi matematika yaitu simbol aljabar telah dimulai dengan baik. Perhitungan dengan angka Hindu Arab menjadi standar. Pecahan desimal telah dikembangkan. Persamaan kubik dan kuadrat telah diselesaikan. Bilangan negatif telah diterima. Trigonometri telah disempurnakan. Dan sistematis dapat menghitung dengan beberapa tabel dengan sangat baik. Untuk yang selanjutnya adalah tokoh matematikawan Eropa. Yang pertama itu ada René Descartes yang lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret tahun 1596. Ia dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin karena karyanya yang menciptakan sistem koordinat Cartesius. Selanjutnya ada Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di Woolsthorpe by Colsterworth. Newton mengembangkan kalkulus integral dan ia juga berhasil menyebarkan teori binomial. Ia mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Yang ketiga ada Leonhard Euler. Ia juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. 1768 m. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Dan yang terakhir ialah Fibonacci. Tahun 1170 sampai tahun 1240 tahun 1250. Ia adalah seorang matematikawan Italia yang terkenal karena memperkenalkan deret angka yang kemudian dikenal sebagai deret Fibonacci. Ia juga menerbitkan buku Liber Abaci dengan menggunakan numeral Hindu Arabik.
Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.